Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum kami lanjutkan dialog, ini informasi Zionis Israel membabi buta menyerang setiap sudut kota Tehran, Iran. Bahkan kendaraan ambulans pun juga kena rudal. Dan berikut pemirsa liputan reporter TV One Said Idrus langsung dari lokasi puing-puing bekas serangan Israel. Saat ini saya berada di Haftetir Square, di mana kita melihat di sini ada ambulans yang dirudal oleh Israel. Dan tempat ini dipenuhi dengan bekas-bekas reruntuhan yang sengaja memang oleh pemerintah atau oleh pemerintah setempat, oleh pemerintah Teheran diletakkan di sini untuk mengingat kekejaman Israel. Apa yang diletakkan di sini adalah bekas reruntuhan serangan dari Israel. Begitu juga ambulans yang dirudal oleh Israel pada hari Senin. Mereka sedang bertugas untuk menyelamatkan masyarakat Iran yang luka-luka maupun yang syahid, tapi mereka pun dirudal oleh rudal Israel. 2 orang petugas dari Hilal Ahmar Tehran syahid dalam serangan ini. Yang Anda saksikan saat ini adalah sisa-sisa atau puing-puing, sisa-sisa bangunan dari rumah-rumah yang dirudal oleh Israel, oleh Zionis Israel. Semuanya diletakkan di Haftetir Square untuk mengenang tentang kekejaman Israel. Ya pemirsa, saya akan lanjutkan langsung ke Pak Reza. Pak Reza, tadi ada pertanyaan yang terputus begitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat aksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini kan sudah pasti melanggar hukum internasional, kemudian juga piagam PBB begitu ya. Apa konsekuensi yang nantinya akan diterima Amerika dan apa yang terjadi setelah ini ke depannya? Konsekuensinya itu secara image ya. Image Amerika Serikat akan dianggap sebagai negara yang tidak mendukung hukum internasional. Kemudian negara ini menunjukkan contoh penyelesaian krisis internasional secara gunboat policy. Hantam dulu urusan belakangan. Kemudian yang akan terjadi juga adalah menciptakan goncangan ya, di mana negara-negara sekutu Amerika Serikat di seluruh dunia akan merasa perlu mendukung Amerika Serikat yang sedang naik daun. Dan tentunya Israel juga hari ini langsung rasa percaya dirinya kan lebih tinggi. Jadi sehingga berani melakukan penggempuran atas titik-titik tertentu di Iran ya. Yang selanjutnya yang kita perlu waspadai seperti yang Abang Faisal tadi katakan, Iran tidak mustahil akan meneruskan pengiriman peluru kendalinya ke Israel dengan skala yang lebih tinggi, dengan kualitas teknologi yang lebih tinggi, dengan dampak hancur yang lebih tinggi. Karena dia diserang oleh Amerika Serikat, posisi Iran adalah posisi saya biasa-biasa saja diserang oleh Israel. Israel diserang otomatis bertentangan dengan pasal 51 dari piagam PBB. Kemudian Amerika Serikat sebagai pelindung Israel juga menyerang saya. Jadi saya berada pada posisi harus bertahan. Dan sekarang saya harus lawan balik kan. Ini dapat dimengerti kalau Iran sekarang menargetkan basis pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar, di Bahrain, di Kuwait, di Uni Arab Emirat, di Irak, di Syria, dan di Abu Dhabi. Itu berada dalam jarak serang dari peluru kendali Iran. Israel saja yang 1.700 kilometeran itu bisa diserang dengan presisi yang sangat tinggi. Jadi apalah artinya pangkalan militer di Qatar yang jaraknya 775 km, pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain jaraknya 1.200 km, pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait yang berjarak 1.400 di Irak, di Syria itu di wilayah perbatasan, bahkan di Abu Dhabi jaraknya 1.700 km. Jadi tampaknya lokasi utama yang paling mungkin untuk kemudian dilakukan serangan balik dari Iran begitu ya? Mungkin sekali. Tampaknya Iran sedang memilih-milih ini. Pangkal itu akan diserang apakah lewat Gadar seri F atau seri H, kemudian Shahab seri 3, ataupun Khalil Fars, ataupun Zohair, seperti apa. Yang jelas ini tentara-tentara Amerika Serikat yang sedang ada di wilayah-wilayah itu stresnya tinggi. Dan otomatis juga masyarakat mereka di dalam negeri, keluarga mereka juga bingung, takut. Mereka dengan kewaspadaan tinggi mengantisipasi serangan-serangan tersebut ya? Ini yang akan mengingatkan saya pada kondisi perang Vietnam. Di mana Amerika Serikat itu dipaksa untuk mundur atau menurunkan eskalasi karena tekanan dari dalam negeri. Ini yang belum terjadi. Oke, baik. Anda melihat dalam situasi seperti itu, negara-negara besar ini kemana? Antara Tiongkok mungkin, kemudian juga Rusia? Rusia itu ada kekhawatiran kalau serangan ini berdampak nuklir ya.
Misalnya kalau Amerika Serikat menyerang Iran dengan kekuatan nuklir. Ini yang kita akan lihat ke depannya. Karena kalau terjadi nuklir itu kan kepunahan suatu peradaban. Ya. Walaupun di suatu region tertentu dunia sudah melihat kan bagaimana dampak dari Nagasaki, Hiroshima dan juga dampak dari Chernobyl. Dunia sudah lihat bukan hanya manusia dan hewan-hewan itu, tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa hidup tumbuh lagi, tapi juga wilayah tersebut tidak bisa dihidupi untuk waktu yang lama. Ya. Jadi yang dikhawatirkan oleh Iran adalah kalau itu serangan nuklir, itu akan sangat berdampak kepada penduduk Iran, dan dalam suasana yang keotik, yang kacau balau tersebut akan terjadi perpindahan besar-besaran, persis seperti saat Rusia menyerang Ukraina. Dan juga Iran khawatir terlahir pemimpin yang berbeda kualitasnya dengan yang sekarang, dan juga kemungkinan besar dikhawatirkan oleh Rusia ya, ada pejabat-pejabat militer, pejabat politik yang bertindak secara mandiri sehingga bisa membahayakan perbatasan Iran itu sendiri. Berbatasan di barat itu dengan Irak, perbatasan di barat laut dengan Turki, Azerbaijan dan Armenia. Jadi ini dikhawatirkan akan ada gelombang pengungsi. Tapi sementara ya tampaknya Iran masih bisa mengendalikan diri. Baik, lantas bagaimana posisi dan juga dukungan yang diberikan mungkin dari negara-negara Arab ya, baik itu Arab Saudi maupun juga Uni Emirat Arab, Bang Faisal? Dari awal itu negara-negara Arab sudah memberikan kecaman terhadap serangan Israel terhadap Iran. Itu bentuk dukungan politik, tapi kalau kita mengharapkan negara-negara Arab bersama Iran menggempur Israel itu tidak mungkin, karena kan mereka merupakan sekutunya Amerika. Mereka mengandalkan sistem pertahanannya kepada Amerika. Kemudian rezim-rezim yang berkuasa di sana juga mengandalkan keberlangsungan hidup mereka terhadap dukungan Amerika. Artinya mereka lebih berhati-hati untuk mengambil sikap dalam hal ini. Iya, jadi mereka lebih hanya memberikan kecaman dan simpati terhadap Iran. Oke, baik. Kemudian kalau kita melihat kemarin kan juga ada pertemuan antara Presiden Rusia begitu ya dan juga Indonesia. Ini nanti dampaknya akan seperti apa? Mungkin dari Pak Reza terlebih dahulu. Dampaknya adalah salah satu reputasi Indonesia itu semakin menaik ya, karena tidak banyak negara yang bisa berhubungan langsung dengan Rusia. Itu hubungan pribadi sangat baik antara Presiden Putin dan Presiden Prabowo Subianto. Dan yang luput dari pemberitaan dunia adalah Iran sangat percaya pada Indonesia untuk menjadi penyambung lidah. Dan kebetulan 1-2 hari ini telah dan sedang berlangsung KTT luar biasa dari Organisasi Konferensi Islam. Tentunya Indonesia akan mampu menempatkan dirinya secara lebih dengan ide-ide yang lebih jauh, karena kita mendapat amanah dari Iran dan kita memiliki pengalaman di gerakan non-blok, pengalaman di Asia Afrika, pengalaman di Organisasi Konferensi Islam, pengalaman di Selatan-Selatan, dan juga reputasi dari Liga Arab. Dan untuk itu Indonesia pernah mendapat amanah kan dari KTT luar biasa OKI dan Liga Arab untuk bersama negara-negara seperti Turki, Yordania, dan Mesir untuk mengupayakan terciptanya perdamaian di Timur Tengah pada saat kita menghadapi kasus Palestina melawan Israel. Sekarang kasusnya lebih besar lagi. Ini berpotensi adalah Perang Dunia Ketiga. Maka tentunya kita sangat berharap Indonesia dengan bekal diplomatiknya yang tinggi, dengan bekal amanah dari berbagai negara di dunia itu mengupayakan resolusi di Majelis Umum PBB yang kuat ya, yang kuat, yang bisa menekan siapapun. Oke, baik. Sedikit mungkin singkat saya ke Bang Faisal. Kalaupun ada yang kemudian bisa menahan Iran untuk melakukan serangan balasan, ini seperti apa dan juga apa yang bisa membuat nantinya eskalasi perang ini bisa semakin menurun? Saya kira Iran akan memanfaatkan momentum mereka membalas serangan Israel sejak hari pertama ketika diserang. Itu momentum pertama adalah Iran membuktikan mereka memang anti-Zionis dari awal. Mereka akan membuktikan kepada proksi-proksi mereka, Hamas, Jihad Islam, Hizbullah, Al-Husayun di Yaman, serta koalisi milisi Syiah, bahwa mereka memang pantas dijadikan patron untuk koalisi anti-Zionis, artinya menghadapi Israel. Yang ketiga, Iran akan memanfaatkan momentum ini untuk menaikkan pamor Iran. Pamor Iran kan udah naik. Naik dalam arti begini, ketika semua negara tidak mampu menghentikan genosida yang dilakukan Israel di Gaza, Dewan Keamanan PBB tidak mampu memberikan sanksi politik, ekonomi, militer terhadap Israel, bahkan melaksanakan surat perintah penangkapan pun dunia tidak bisa terhadap Netanyahu dan Yoav Galan. Iran memberikan hukuman
yang pantas bagi Israel atas kejahatan genosidanya. Sedikit banyak ini memberikan keadilan yang diimpikan oleh bangsa Palestina selama ini, terutama yang di Gaza. Oke, baik. Terima kasih atas semua pandangannya. Tentu kita harapkan ini kedamaian bisa segera diwujudkan begitu ya. Pak Reza terima kasih, kemudian juga Bang Faisal terima kasih, sehat selalu semuanya.